Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah, yaitu pasca dari peristiwa perang Uhud dan perang Amra'ul Asad. Amra'ul Asad sudah selesai Pak ya? Hah? Amra'ul Asad sudah? Sudah? Dikit. Di perang yang nyambung antara perang Uhud dengan perang Amra'ul Asad itu nyambung ya. Jadi Rasulullah hari Sabtu sore pulang dari perang Uhud. Ya, paginya ba'da subuh Rasulullah langsung perintahkan para sahabat berangkat perang lagi. Udah ya? Ya. Kalau nggak ingat, ingetin aja lah. Jadi itu ya terakhir bahasan kita gitu. Jadi perang Hamra'ul Asad. Ya, Hamra'ul Asad. Ya, jadi Hamra kalau secara bahasa artinya merah. Asad artinya singa, tapi dia nama sebuah tempat. Maka Rasulullah sering memanggil istrinya Aisyah itu dengan panggilan Humairah. Ya. Jadi bentuk isim tasgir dari Hamra itu adalah Humairah, yang kemerah-merahan. Sebenarnya bukannya merah pipinya Aisyah. Aisyah itu putih. Nah, karena orang putih kalau tersipu malu jadi merah gitu. Jadi kalau saking putihnya maka wajahnya itu gampang berubah seolah warnanya menjadi merah. Kan orang putih begitu. Makanya kemudian Aisyah dipanggil Humairah. Ya. Jadi isim tasgir dari Hamra. Humairah. Wahai yang pipi kemerah-merahan. Itu panggilan kesayangan Rasulullah kepada Aisyah. Ya. Jadi di samping nama ada 3 panggilan lagi Rasulullah kepada Aisyah. Yang kedua tadi Humairah, yang ketiga adalah Aish, ya, dengan memotong tak marbutoh gitu ya. Nah, Aisyah, tapi Rasulullah kadang memanggil Aish. Ya. Yang berikutnya, yang keempat adalah Uwaish. Di Aisyah dipanggil dengan Uwaish. Uwaish itu isim tasgir dari
Aisyah. Jadi bagi orang Arab ketika satu kalimat dijadikan isim tasghir, ya, apalagi menjadi sebuah panggilan, itu berarti menunjukkan panggilan kasih sayang. Ya seperti itulah Rasulullah. Ya, Rasulullah bagaimana beliau begitu sayang kepada keluarganya, kepada istri beliau. Bahkan saking sayangnya ketika Aisyah ditanya, ma tasna'u Rasulullah SAW fi baitihi, apa yang dilakukan Rasulullah kalau lagi di rumah gitu. Maka kemudian kata Aisyah, kana fi mihnati ahlihi. Ya, jadi Rasulullah itu kalau lagi di rumah itu membantu pekerjaan istrinya. Ya. Jadi pekerjaan istrinya apa? Yang umumnya dikerjakan oleh wanita apa? Nah, disebut dalam hadis lain merumpi. Nah, jadi apa misalnya menjahit baju. Nah, itu dikerjakan Rasul kalau lagi di rumah. Gitu ya. Membenarkan sendal yang putus. Nah, itu biasanya kalau rusak suka kita serahin tuh sama istri. Tapi Rasulullah ngebenerin sendiri. Pokoknya kalau lagi di rumah, beliau sempatkan untuk membantu istri beliau. Tetapi kemudian kata Aisyah, meskipun beliau bantu istrinya saat beliau berada di rumah, fa idza hadaratis shalah qama ila shalah. Tapi Rasul kalau lagi datang waktu sholat, beliau bersegera ke masjid gitu. Jadi bantu nih, lagi di rumah ngebantu istrinya gitu. Ya, lagi enak-enak bantu, lagi serius-serius bantu mengerjakan tadi pekerjaan umumnya yang bagi kita itu dikerjakan oleh kaum wanita. Nah, lagi enak-enaknya bantu, kemudian terdengar azan, masuk waktu sholat. Rasulullah berhenti, kemudian menuju ke masjid. Gitu. Kalau kita biasanya bantu aja kagak gitu. Sekali bantu tadi nanggung, gak usah ke masjid, di rumah aja gitu. Terus nanti pulang dari masjid lanjutin lagi Rasulullah gitu. Nah, itu bukti sayangnya Rasulullah kepada keluarga beliau, pada istri beliau. Jadi khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan sayalah orang yang paling baik kepada keluarga saya. Nah, itu Rasulullah ya. Termasuk tadi panggilan kasih sayang. Rasulullah memanggil Aisyah dengan seperti itu. Dan juga di antara kebiasaan Rasul saat di rumah terhadap istri beliau, suka ngajak jalan-jalan. Suka ngajak jalan-jalan, Pak. Makanya diajak jalan-jalan. Jangan di dapur lagi. Ya. Di cucian piring lagi gitu. Diajak jalan-jalan. Tapi bedanya Rasul kalau ngajak istri jalan-jalan kemana? Perang, Pak, perang. Jadi Rasul kalau mau perang itu mengundi istrinya siapa yang dia diajak, gitu, diajak. Maka beliau membawa satu orang istrinya. Diajak mana? Perang. Jadi jalan-jalannya Rasul perang, Pak. Dan ngajak jalan istrinya perang. Seperti itu. Jadi perang sebagai wisata juga gitu. Seperti di perang Bani Mustalik, Rasul membawa Aisyah ikut berperang. Ya, karena Aisyah yang keluar undiannya gitu, yang dibawa. Nah, pulang dari perang, menang dalam perang Bani Mustalik, dapat tawanan perang. Salah satunya seorang wanita. Ya. Kemudian wanita itu dinikahi oleh Rasul. Jadi berangkat bawa satu, pulang bawa
duha. Seperti itu ya. Itu terjadi di perang Bani Mustalik seperti itu. Ya. Jadi itu sedikit tentang bagaimana Rasulullah SAW. Kita ambil tadi dari kalimat hamro, ya. Maka perang itu dinamakan Hamroul Asad, perang yang nyambung dengan perang Uhud. Gitu. Jadi Rasulullah pulang Sabtu sore, capeknya luar biasa, lukanya banyak, gitu. Tapi pagi-pagi Ahad pagi, ya langsung berangkat perang lagi. Itu perang Hamroul Asad. Tapi perang ini tidak terjadi benturan karena orang-orang kafir Quraisy membatalkan untuk balik lagi ke Madinah. Nah, maka bahasan kita berikutnya adalah peristiwa yang terjadi atau beberapa ekspedisi perang yang terjadi antara perang Uhud dan perang Ahzab. Jadi perang Uhud tahun 3 Hijriah bulan Syawal, ya, perang Ahzab tahun 5 Hijriah. Apa saja peristiwa yang terjadi antara perang Uhud dengan perang Ahzab? Tetapi sebelum itu, pengaruh dari kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud itu sangat luar biasa sekali, gitu ya. Termasuk nanti akibatnya terjadi beberapa peristiwa yang sangat menambah kesedihan Rasulullah, menambah kesedihan kaum muslimin, gitu. Ya. Jadi yang sempat musuh-musuh Islam itu pasca perang Badar istilahnya takut, jiper, gitu ya, karena kaum muslimin bisa menang dalam perang Badar dengan jumlah yang sedikit, 313 lawan 1000 menang. Maka berpikir tuh semua musuh-musuh Islam, wah nggak bisa diremehkan. Tapi begitu pasca perang Uhud, ya mereka mulai berani lagi, gitu. Ya, maka nanti terjadi beberapa peristiwa yang sangat menyedihkan. Salah satunya peristiwa yang kemudian menurunkan syariat kunut nazilah. Jadi tetapi itulah ternyata kita menemukan hikmahnya. Kenapa Rasulullah dan para sahabat baru pulang hari Sabtu sore dari perang Uhud, tapi kemudian berangkat lagi di pagi hari pada hari Ahad? Ternyata ingin memberikan pesan kepada orang-orang yang memusuhi Islam. Kami memang kalah dalam perang Uhud, tapi kami tidak bisa disembarangi. Buktinya itu Rasulullah lakukan pada peristiwa perang Hamroul Asad. Maka orang-orang Quraisy yang tadinya pengen balik lagi menyerang Madinah berpikir ulang, kemudian mereka pulang ke Mekah. Gitu. Nah, jadi itu ternyata hikmahnya kenapa Rasulullah memaksa para sahabat untuk berangkat perang lagi dalam perang Hamroul Asad, seperti itu. Agar kaum muslimin nggak jatuh banget wibawanya. Jadi dengan kekalahan di perang Uhud itu sempat menjatuhkan wibawa kaum muslimin. Ya. Jadi ternyata kaum muslimin bisa dikalahin, gitu. Bisa kalah kok, gitu. Maka kita nggak usah takut. Maka Rasul langsung mengantisipasi itu, anggapan itu, dengan memberangkatkan dalam perang Hamroul Asad. Jadi ada pengaruhnya juga perang Hamroul Asad itu, walaupun tidak terjadi benturan. Maka yang pertama, satuan perang yang dikirim Rasulullah adalah ekspedisi Abu Salamah. Dinamakan ekspedisi Abu Salamah karena dipimpin oleh seorang sahabat namanya sahabat Abu Salamah, suami dari Ummu Salamah, yang nanti dari peristiwa perang ini, pulang dari ekspedisi ini, Abu Salamah jatuh sakit, kemudian meninggal dunia, ya. Dan istrinya Ummu Salamah menjadi janda, yang kemudian Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa yang diperangi? Yaitu Bani Asad bin Huzaimah, pimpinan Tolha dan Salamah putra Khuwailid. Ya, Rasulullah mengirimkan 150 orang dari Muhajirin dan Ansor dengan komandan Abu Salamah. Gitu. Ya, yang dari peristiwa ini kaum muslimin menang, tetapi komandan pasukannya terluka, yaitu Abu Salamah, yang kemudian menemui syahidnya. Maka
Maka Rasulullah menikahi Abu Salamah, meninggalkan seorang anak, di antaranya namanya Umar bin Abu Salamah. Jadi Abu Salamah meninggalkan istri Ummu Salamah dengan anaknya bernama Umar bin Abu Salamah. Nah, inilah Umar bin Abu Salamah yang kita kenal hadisnya dengan jadi dia bercerita, berarti Umar bin Abu Salamah ini anak tirinya Rasul. Jadi Rasul juga punya anak tiri. Ya, anak tiri namanya Umar bin Abu Salamah. Jadi ketika itu Umar bin Abu Salamah cerita saat sedang berada di meja makan bersama dengan ibunya Ummu Salamah dan Rasulullah gitu. Umar bin Abu Salamah ini masih kecil. Ya, nah ketika itu dia layaknya anak kecil itu ngacak-ngacak makanan. Ntar ngambil sebelah sini, ngambil sebelah sono, ngambil sebelah sini gitu ya. Nah, seperti itu. Dan disitulah akhirnya Rasulullah memberikan nasihat. Maka kemudian dipahami oleh para ulama, salah satu momen yang paling tepat memberikan nasihat kepada anak itu saat makan bersama. Tapi kayaknya makan bersama udah jarang ya, warga ya. Sekali makan bersama, masing-masing megang HP. Iya. Jadi nggak ada ngobrol, makan sambil sibuk dengan HP-nya sendiri. Padahal satu meja. Nah, ini dalam ilmu parenting Islam, ini momen paling tepat untuk memberikan nasihat kepada anak. Gitu. Nah, ketika melihat Umar bin Abu Salamah ini seperti ngacak-ngacak makanan, ambil sana ambil sini, maka kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Umar, mendekat sini, mendekat. Rasul tidak didiemin, mendekat sini, mendekat. Jadi Rasul juga mengatakan, jangan begitu, enggak. Rasul enggak kasar orangnya. Jangan ngacak-ngacak aja, enggak. Ya, itu Rasulullah gitu. Jadi beliau mengatakan, Umar sini, mendekat sini, mendekat. Maka terkenalah dengan sabda Nabi ya terkait dengan adab dalam makan gitu ya. Ya, maka ketika itu Rasul mengatakan, ucapkan basmalah ketika kamu mau makan. Kemudian gunakan tangan kanan. Yang ketiga, makanlah apa yang ada di depanmu, di dekatmu. Itu salah satu di antara adab makan dalam Islam. Jadi yang dekat dulu, jangan nyerobot ini. Nah, seperti itu. Jadi ini cara Rasulullah mendidik anak kecil. Ya. Pertama dicari momennya, sampaikan dengan cara yang santun. Ya, itu Rasulullah. Ini jadi ilmu parenting dalam mendidik anak seperti itu. Oke, benar kata Dr. Aisyah Dahlan, jangan nasihatin anak, khususnya anak laki, kalau lagi lapar. Itu nggak akan masuk. Orang lagi lapar dinasihatin. Dia ajak makan dulu, baru dia nasihatin. Seperti itu. Jadi jangan lagi lapar, dinasihatin. Atau lagi main HP, nasihatin. Lagi main HP, nasihatin, gak bakal masuk. Karena otaknya lagi konsentrasi di HP gitu. Seperti itu. Jadi ini luar biasa dalam Islam sebenarnya sudah ada itu ya. Cara bagaimana mendidik anak seperti itu. Nah, peristiwa ini terjadi pada awal bulan Muharram tahun 4 Hijriah. Gitu. Perang Uhud bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Jadi jaraknya kurang lebih 2 bulan. Ya, dapat 2 bulan, ngirim pasukan lagi Rasulullah. Kemudian ada lagi ekspedisi Abdullah bin Unais. Ya. Seorang sahabat namanya Abdullah bin Unais. Dia dapat misi dari Rasulullah. Untuk apa? Untuk memberikan pelajaran kepada salah satu kepala suku Arab namanya Khalid bin Sufyan al-Huzali namanya. Jadi Khalid bin Sufyan al-Huzali. Maka Rasulullah berpesan kepadanya, ya, saya serahkan misi
untuk memberikan pelajaran kepada Khalid bin Sufyan Al-Huzali yang selalu menghina Rasul, menjelek-jelekan Islam. Ya. Nah, Abdullah bin Unais ini berangkat sendiri, Pak. Sendiri. Dia punya misi. Satu hari, sepekan ditunggu nggak balik. 2 pekan ditunggu nggak balik. Orang menyangkanya semuanya, oh udah meninggal ini. Mati, nggak balik gitu. Dapat sebulan, dia balik ke Madinah. Balik. Dan yang mengejutkan bukan hanya kembalinya dia setelah lama menghilang gitu. Yang lebih mengejutkan lagi apa? Dia bawa kepalanya Khalid bin Sufyan Al-Huzali. Dibawa kepalanya di hadapan Rasulullah. Jadi, dan Rasulullah tidak marah karena memang ini luar biasa permusuhannya dengan Islam, Khalid bin Sufyan Al-Huzali ini. Ya, bahkan Rasulullah mendoakan dan memberikan penghargaan berupa diberikan tongkat, ya, tongkat. Gitu. Lalu Rasulullah bersabda, "Hadihi ayatun baini wa bainika yaumal qiyamah." Wahai Abdullah bin Unais, tongkat ini akan jadi tanda antara aku dan engkau pada hari kiamat. Jadi penghargaannya berupa tongkat. Dan nggak main-main, walaupun cuma tongkat, itu nanti jadi tanda di hari kiamat. Dapat perlindungan dari Rasulullah di hari kiamat. Wah, bahagia sekali. Bahagia sekali Abdullah bin Unais ini. Ya, maka falamma hadarat al-wafa, ketika dia menjelang matinya, ausa an taj'ala ma'ahu fi akhmanihi. Jadi sebelum dia meninggal, dia berwasiat kepada keluarganya agar tongkat ini dimasukkan di dalam kain kafannya kalau dia mati. Ya, jadi karena tadi Rasulullah berpesan ini jadi tanda nanti dia di hari kiamat antara dia dan Rasulullah. Nah itu. Jadi tongkatnya dikubur bersama dengannya. Ya, tongkatnya itu. Nah, ini yang khususon ya Rasulullah, karena tadi Rasul mengatakan ini tanda gitu ya. Itu saking senangnya dia dapat penghargaan kayak begitu, maka sebelum dia mati dia pesen dulu gitu. Pesen agar tongkatnya ini juga dikubur bersamanya saat dia mati. Berwasiat begitu. Nah ini ekspedisi Abdullah bin Unais, sendiri dia melakukan misi ini dan berhasil. Seperti itu. Jadi mengejar, memberikan pelajaran kepada tokoh musyrik yang sangat membenci Islam. Seperti itu. Maka saya dari awal bahas, dari awal ketika kita masih di periode Mekah gitu. Kalau di Mekah itu ya tadi Rasul hanya bisa bersabar, sabar gitu. Karena nggak punya kekuatan, nggak punya kekuasaan. Begitu di Madinah ada orang yang menghina Islam, eksekusinya begitu. Kenapa? Karena sudah punya kekuatan, punya kekuasaan. Ya. Jadi kekuasaan itulah yang kemudian memberikan hak untuk melakukan eksekusi. Seperti itu. Makanya penting umat Islam ini punya kekuasaan. Nah kemudian, ini yang salah satu peristiwa yang sangat menyedihkan, ya, yaitu peristiwa namanya Ar-Raji. Ya. Ar-Raji itu nama salah satu mata air. Gitu. Ada apa dalam peristiwa Ar-Raji ini? Bulan Safar tahun 4 Hijriah, datang 2 suku Arab menemui Rasulullah di Madinah. Yaitu dari kaum Adol dan Qoroh. Gitu. Ya. Di mana utusan ini mengatakan di tempat mereka, ya, di kabilah mereka, di kampung mereka sudah ada yang memeluk Islam. Maka mereka datang menemui Rasul, minta dikirimkan dai yang akan mengajarkan Islam, membacakan Quran di sana. Maka kemudian
Rasulullah mengutus 6 sampai 10 orang sahabat, ya, yang dipimpin oleh sahabat Marsad bin Abu Marsad. Dalam riwayat lain pimpinannya bukan Marsad bin Abu Marsad, tapi sahabat Asim bin Sabit. Gitu. Ya, jadi ada yang mengatakan 6, ada riwayat juga yang mengatakan 10 yang dikirim Rasul. Nah, maka dikirim berangkat itu bersama dengan utusan tadi, ya, dari utusan 2 suku tadi. Tetapi sampai di sana, ya, ternyata mereka sudah merencanakan, sudah disiapkan 100 pasukan pemanah, ya, 100 pasukan pemanah. Begitu sudah terlihat 6 atau 10 sahabat Nabi ini, ya, mau sampai di kampung itu sudah dibuntuti oleh 100 pasukan pemanah. Dan ternyata pasukan pemanah ini ingin membunuh para sahabat ini. Jadi 2 orang utusan itu sebagai pancingan gitu. Ya. Jadi mereka berbohong. Mereka bilang minta dikirim dai untuk mengajarkan orang-orang yang sudah masuk Islam di kampung mereka. Tapi sampai di sana mereka dibantai. Maka ketika itu 60 orang sahabat ini naik ke atas bukit saat diserang oleh 100 pasukan pemanah ini. Mereka berlindung di atas bukit, ya, dengan pertahanan seadanya, dengan kemampuan seadanya, dengan senjata seadanya. Bayangkan 100 pasukan pemanah. Ya. Maka benar nggak berhasil tuh, nggak berhasil pasukan pemanah ini awalnya itu untuk sampai ke atas gitu. Sampai akhirnya mereka memberikan tawaran. Lagi-lagi tawaran ini, ya, tawaran bohong. Jadi kata mereka, kalau kalian mau turun dengan baik, maka kami lepaskan kalian. Gitu. Kami lepaskan kalian. Gitu. Maka dari 10 orang sahabat ini atau 6 sahabat ini kemudian ada yang menerima tawaran itu. Ya, terima tawaran itu. Sehingga akhirnya mereka turun. Begitu turun dibantai, Pak. Begitu turun dibantai. Gitu. Nah, sementara yang lain bertahan tuh. Asim bin Sabit, Zaid bin Dasina, dan Khubayb bin Adi, ya, itu bertahan. Ya, bertahan sampai Asim bin Sabit itu mati. Ya. Dengan kepala terlepas gitu ya. Jadi dipenggal kepalanya. Seperti itu. Ya. Tinggallah Zaid bin Dasinah dan Khubayb bin Adi. Ditangkap, kemudian sama mereka diperjualbelikan jadi budak. Ya. Sampai akhirnya sampai penjualan mereka ini kepada tokoh Mekah. Gitu. Kepada tokoh Quraisy Mekah, ya. Ya, jadi ternyata sahabat-sahabat yang dikirim ini sama Nabi ini yang diantara sahabat yang banyak membunuh tokoh-tokoh Mekah saat perang Badar. Makanya kebenaran banget gitu. Wah, dapat ini. Gitu. Makanya Asim bin Sabit, ya, itu luar biasa dibantainya dengan kepala dipenggal seperti itu. Sempat ditinggal ketika itu, ya, ditinggal. Lalu kemudian orang-orang yang membantai ini pergi meninggalkan jasadnya Asim bin Sabit. Setelah itu mereka ingat gitu. Ini Asim bin Sabit adalah salah satu orang Islam yang banyak membunuh tokoh Mekah. Maka mereka bermaksud balik lagi, ya, untuk mengambil jasad Asim bin Sabit, ingin dijual. Jadi sudah jadi jasad, sudah mati, mau dijual itu kepada salah seorang perempuan yang keluarganya itu banyak mati di perang Badar. Dan ternyata perempuan itu mau beli yang sudah mati ini. Jadi mau dicincang-cincang, Pak. Luar biasa gitu. Tapi Allah melindungi jasad mulia Asim bin Sabit.
di mana sebelum dia mati dia pernah berdoa, ya Allah, salah satu doanya, rangkaian doanya, ya Allah, haramkan jasadku ini disentuh oleh orang musyrik. Ya, kata dia doa sama Allah, haramkan jasadku kalau sudah mati disentuh oleh orang musyrik. Maka akhirnya apa? Saat mereka balik lagi mau mengambil jasadnya Asim bin Sabit, ternyata Allah kirimkan pasukan gitu, berupa lebah, berupa nyamuk, ya, yang ketika didekati itu nggak bisa, ya. Lebah-lebah ini nyerang mereka yang mau ngambil gitu. Akhirnya untuk sementara ditinggalkan lagi, entahlah, nunggu lebah-lebah ini pergi gitu. Dia pikir ini lebah biasa gitu ya, lebah biasa gitu. Maka mereka pergi lagi, nanti nunggu lebah itu pergi, ya. Ada riwayat mengatakan kemudian jasad Asim bin Sabit ditemukan oleh sahabat Amr bin Abu Umayyah gitu. Jadi ditemukan, wah, melihat ini jasad, ketika itu dia lewat situ, lalu kemudian dibawa. Tapi riwayat lain mengatakan jasadnya ini diselamatkan oleh malaikat gitu. Jadi begitu orang-orang ini balik lagi mau ngambil, dipikir lebahnya udah pergi, ternyata dia datang ke situ sudah tidak ada jasadnya tadi ya, Asim bin Sabit gitu. Nah, artinya Allah mengabulkan doanya, tidak mau jasadnya itu disentuh oleh orang musyrik. Allah kabulkan doanya. Ya. Padahal tadi sudah mau siap dijual dan dicincang-cincang oleh wanita itu. Seperti itu. Nah, sementara tadi Zaid bin Dasina dan Khubayb bin Adi itu dijual. Sampailah Zaid bin Dasina itu dibeli oleh Sofwan bin Umayyah, sehingga dia dieksekusi mati. Sama, dipenggal juga. Dipenggal. Nah, kemudian tinggallah sahabat Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi dibeli juga oleh salah satu tokoh Mekah yang menaruh dendam luar biasa kepadanya gitu. Nah, saat itu nanti dia matinya disalib, Pak. Posisi disalib. Jadi, tapi sebelum dieksekusi, dia minta izin kepada orang yang ingin mengeksekusinya, ya, agar dia diizinkan untuk sholat, ya, diizinkan untuk sholat. Nah, maka nanti kata para ulama, orang pertama yang melakukan tradisi, misalnya tradisi sholat sebelum dieksekusi mati adalah sahabat Khubayb bin Adi. Jadi dialah yang pertama kali melakukan itu saat dia mau dieksekusi mati. Maka dia sholat dengan khusyuknya. Ya, makanya gitu, sholat bisa khusyuk, ya, kalau kita merasa habis itu mati gitu. Ya. Jadi kalau nggak merasa habis itu mati, susah juga khusyuknya gitu ya. Itu salah satunya ya. Karena itu ternyata disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, jadi kalau pengen khusyuk, punya keyakinan bahwasanya kita bakal mati. Gitu. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Gitu ya. Jadi minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat, karena sesungguhnya sholat itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Kata Allah, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang punya keyakinan bahwasanya dia bakal ketemu Allah dan bahwasanya dia akan kembali kepada Allah. Jadi kalau kita bisa mau khusyuk tadi sesuai dengan ayat itu, satu, ya, sesungguhnya saat kita sholat kita lagi dialog sama Allah. Jadi di depan kita ini Allah. Yang kedua, bahwasanya kita bakal mati sesudah itu. Nah, itu baru bisa khusyuk. Ya, kalau nggak ada keyakinan itu, ya seperti selama ini, ya. Karena gimana mau khusyuk? Gitu.
Orang begitu takbir yang diingat pekerjaan, ya. Begitu takbir Alhamdulillah yang diingat, ya, usahanya gitu ya. Nggak ingat mau mati kan gitu. Jadi nggak usu-usu gitu seperti tadi. Ya. Jadi begitu yakin kita masih bisa sholat lagi sesudah itu. Maka kalau kita punya sikap, wah ini sholat terakhir saya, itu akan khusyuk gitu. Seperti itu. Ternyata itu resepnya ada dalam Al-Quran. Ya begitulah yang dilakukan oleh sahabat Khubayb bin Adi. Ya. Begitu dia selesai sholat, dia mengatakan, ya, wallahi lau antakulu inna bi jaz'un lazidtukum. Demi Allah, kalau aku tidak takut kalian mengatakan, ya, bahwasanya aku takut dengan memanjangkan sholatku, maka aku akan tambah lagi. Aku akan sholat lagi, lebih memperpanjang waktu sholatku. Tapi aku takut kalian mengatakan aku ini penakut. Padahal aku sama sekali tidak takut dengan kematian, kata Khubayb bin Adi. Kalaupun aku memanjangkan sholatku, karena aku merasakan nikmat luar biasa. Karena aku sedang berjumpa, sedang bertemu, sedang berdialog dengan Tuhanku. Maka kemudian dia pun berdoa sebelum dieksekusi itu berdoa. Nah inilah dari doanya inilah yang kemudian menyebabkan salah seorang di antara mereka yang hadir, orang-orang kafir yang hadir saat itu, ya, kemudian dapat hidayah dan akhirnya dia masuk Islam dan dia menjadi sahabat yang mulia. Dan nanti di masa Umar dia jadi gubernurnya Umar, salah satu gubernur Umar. Kenapa? Dia takut dengan doa ini salah satunya. Apa doa dari Khubayb bin Adi? Allahumma ahsihim adadan waqtulhum badadan wala tabqa minhum ahadan. Luar biasa. Itu. Jadi kata Khubayb bin Adi dalam doa, ya Allah, hitung jumlah mereka yang hadir saat ini ya Allah. Saat aku ingin dieksekusi mati, hitung ya Allah. Perlihatkan mereka semua ya Allah. Waqtulhum badadan, binasakan mereka semua ya Allah. Hancurkan mereka semua ya Allah. Doanya Khubayb. Wala tabqa minhum ahadan, dan jangan kau sisakan satu pun di antara mereka yang hidup. Itu doa dari sahabat Khubayb bin Adi. Ya. Maka dari doa ini tadi saya katakan ada seorang bernama Sa'id bin Amir yang menyaksikan eksekusi itu. Dan dia teringat dengan eksekusi ini, yang akhirnya dia takut luar biasa. Dia masih kafir ketika itu. Lalu karena dia takut, terbayang-bayang doa dari sahabat Khubayb bin Adi, akhirnya dia datang menemui Rasulullah, datang ke Madinah, kemudian dia menyatakan masuk Islam. Ya, masuk Islam. Kemudian dia menjadi sahabat mulia. Ya, dia hidup sampai Rasulullah wafat. Beliau masih hidup, masa Abu Bakar masih hidup, sampai kemudian di masa Umar bin Khattab dia diangkat menjadi salah satu gubernur. Ya, gubernur. Nah, saat dia diangkat jadi gubernur, saat dia menjabat sebagai seorang gubernur, ya, dia punya kebiasaan yang sudah masuk Isa? Oh, cepet juga ya. Jadi dia punya kebiasaan, 3 kebiasaan yang tidak disukai oleh masyarakatnya. Gitu. Sehingga hal itu diadukan kepada Umar bin Khattab. Umar, Khalifah, Amirul Mukminin, kami punya gubernur aneh banget nih. Gitu. Punya gubernur aneh banget. Apa anehnya? Ini gubernur, satu kata masyarakatnya, ini satu, ketika kami ngumpul bersamanya saat di siang hari gitu, kami lagi ngumpul-ngumpul nih gitu, tiba-tiba dia pingsan. Dan itu enggak sekali, setiap ngumpul siang hari kami bersama gitu, ada pertemuan gitu, perkumpulan kami dengan gubernur, tiba-tiba gubernur kami pingsan, tiba-tiba pingsan aja gitu. Yang kedua, ini gubernur kami, ya,
Ini nggak mau ditemui kalau malam hari. Jadi kami kalau datang malam hari ditolak. Dan satu lagi, dalam satu pekan ini gubernur kami nggak mau menerima tamu dan dia nggak keluar rumah, nggak keluar rumah. Jadi 3 hal yang diprotes oleh masyarakatnya dari Gubernur Said bin Amir. Maka kemudian ketika satu saat Umar berkunjung ke daerah ini, ya, maka ketika itu Umar mengklarifikasi terhadap gubernurnya ini, disampaikan tentang keluhan masyarakatnya. 3 hal tadi. Apa jawaban gubernur ini? Kita tunggu bulan depan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.